Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Teman-teman, sudah disinggung sedikit kemarin setelah kita sempat istirahat, barangkali sebentar hari Minggu not really easy karena kayaknya kita harap-harap cemas menghadapi hari ini dan jreng gitu ya, hari ini terjadi. Satu hal yang saya ingin sampaikan dan pastikan bahwa apapun yang terjadi di depan itu adalah sesuatu yang memang kita harus hadapi. Seberapa besar magnitudenya atau energinya tertimpa ke kita atau sampai ke kita itu juga tergantung, tidak hanya energi ada yang di luar, tetapi juga tergantung dari seberapa besar energi di dalam pribadi kita membutuhkan hal tersebut. Jadi apa yang sampai ke kita adalah sesuatu yang kita butuhkan. Kalau misalnya yang datang kepada kita masalah, jadi kadang-kadang kita perlu melihatnya bukan sebagai masalah, tetapi satu titik di mana kita perlu melihat lebih dalam, lebih intensif sesuatu yang tadinya kita tidak perhatikan. Jadi kalau kita selalu berprasangka baik pada energi semesta untuk kita, maka kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang menakutkan. Walaupun memang itu tidak bisa dihindari, kita harap-harap cemas. Ini adalah hal yang sangat manusiawi, apalagi kita sedang menyiapkan sesuatu yang sangat kita tunggu, sangat-sangat berharga buat kita, happening banget buat diri pribadi kita, sangat berarti. Somehow kalau waktunya sudah lewat, kita juga tahu bahwa tidak ada yang begitu besar kecuali bagaimana kita berusaha untuk selalu berdiri dengan tegar dan percaya diri di setiap saat kita mengalaminya. Saya minta maaf lagi kalau latar belakangnya ada suara konstruksi lagi. Oke, teman-teman, kalau kita lihat bulan di sini menerima banyak sekali energi hari ini, dan oleh sebab itu setiap individu akan berbeda, dan yang saya ceritakan di sini adalah hal yang paling ekstrim. Jadi yang semua kemungkinan yang saya bisa lihat dari transit hari ini, dan itu tidak harus semuanya kita cerap secara pribadi, dan kadang-kadang kalaupun kita pahami itu adalah untuk memahami apa yang terjadi di luar sana. Oke, teman-teman, pertama bulan bertemu dengan North Node, artinya kita memang dari awal konteks kita adalah melihat ke depan, dan dia ada di Gemini, artinya memang sepertinya sih kita masuk ke situasi baru di mana ini penting banget buat kita, masih rasanya hijau banget dan kita belum terlalu menguasai teritori ini atau bidang ini, tapi somehow kita sudah bisa melihat bahwa di sini ada orang-orang yang mungkin kita persepsikan, belum tentu benar ya, kita persepsikan sebagai orang yang mungkin punya energi negatif ke kita. Entah kita berpikir mereka punya persepsi sendiri atau kita yang melihat ke mereka. Dan yang bisa kita lakukan sekarang adalah semaksimal mungkin untuk mengikuti aturan dulu. Jadi belum membuat inisiatif berbeda, benar-benar sepenuhnya mengikuti. Sama kayak kita masa orientasi siswa, itu kan sebenarnya kita nggak suka dengan energi agresif dari kakak kelas yang meminta kita melakukan hal-hal yang bodoh gitu ya. Tapi somehow karena budaya, karena kebiasaan nih ya, fungsi Saturnusnya ya, karena kebiasaan, dan kita juga nggak mau cari masalah seberapa berat sih selama itu tidak melanggar semua hak asasi manusia, tidak ada yang menjurus ke kriminal, ya udah diikutin aja. Somehow ini adalah proses yang berat, tetapi somehow di hari besok kita bisa melihat ini sebagai bahan tertawaan, which is ketika kita mengalami sama sekali bukan bahan tertawaan. Gitu kira-kira situasinya. Dan matahari yang square dengan bulan itu jelas menunjukkan bahwa kita tuh nggak kepingin sama sekali. Tadi ya, kalau dibayangkan kita kayak MOS itu ya, masa orientasi siswa, kenapa sih masih harus ada kayak gini gitu kan, ada perasaan seperti itu. Dan dari malamnya itu udah nggak karu-karuan tuh karena harus nyiapin ini, nyiapin itu gitu ya. Walaupun situasinya sekarang sangat berbeda, saya hanya mengambil sebagai kiasan karena tidak semuanya persis seperti itu juga. Nah,
apapun yang sukar di depan dan kita tegar hati melihat ini sebagai satu hal yang pada saatnya menyenangkan, kita melihat reaksi dari banyak orang. Kelebihannya ketika bulan ada di Gemini adalah somehow ini menarik gitu, karena kita bisa mengamati banyak reaksinya orang. Ih, ada cowok yang gitu banget sih, iya, ada cewek yang gini banget sih gitu. Jadi ada yang menarik di kita. Dan kalaupun kita bertahan di sini, pikirannya hanya satu, ke depan ini akan worthy untuk diperjuangkan walaupun sukar. Nah, dan seberapapun sukarnya ini, somehow kita bisa belajar banyak dan menjadi diri yang kuat, ya. Bulan yang seksil dengan Chiron. Chiron oposisi dengan uh, Venus dan Vesta. Jadi walaupun kita agak sukar untuk mengikuti tadi aturan-aturan, karena tadi saya penggambarannya adalah most tadi, somehow kita tahu bahwa ini akan berharga dan pada saatnya nanti kita berada di dalam posisinya senior, something like that, ya. Jadi just be strong buat beberapa yang mengalami hal tersebut, dan mungkin ini juga bukan level individu, mungkin buat beberapa ini levelnya bukan level masyarakat atau yang lebih tinggi dari itu. Somehow ya, jadi bintangnya ini saya melihat seperti bulan yang conjunction dengan North Node, di mana kita fokusnya adalah ke depan, jauh ke depan, dan jadi rasanya kalau ngelihat ke depan worth it untuk diperjuangkan. Penderitaan sekarang itu nggak jadi masalah ya. Nanti kita juga keluar dari sini ya, hanya kita perlu melewati mungkin sehari 2 hari somehow, dan kelak justru kita menjadi lebih oke, karena kalau kita bisa melewati 2 hari ini seperti ujian popularitas, mungkin ya kita malah jadi populer, kita punya posisi yang keren banget di mata banyak orang, karena di tengah situasi kayak drama gini kan, kayak cerita banget gitu ya, kayak sinetron banget, biasanya justru kita bisa tampil sebagai orang yang menonjol dan populer. Isn't that nice? Jadi ini kayak situasi dimana kita punya kesempatan untuk bisa berperan lebih. Oke, ada masalah? Sebentar saya. Oke, tadi hanya beda less than 10 menit ya. Tiba-tiba aplikasinya bermasalah, saya tidak bisa buka, jadi saya ganti dengan T5 Tarot ini. Kita ambil yang 3 kartu di sini. Jadi ini sebagai apa ya, pendukung untuk dari sini, bahwa kita fokus ke masa lalu, kita akan melewati dengan gagah berani, karena ini adalah satu kesempatan buat kita bisa menjadi populer. Tadi yang terakhir saya baca, sorry, karena buat saya ada waktu jeda, jadi saya perlu mengingat kembali. Dan ini Five of Swords, kemudian Nine of Cups. Ya, Nine of Cups itu kemampuan kita untuk menjadi puas dengan situasinya tanpa harus, dan Nine of Pentacles. Oke, jadi clear juga di sini ya. Jadi situasinya kita lihat Five of Swords. Jadi ini adalah situasi yang sebenarnya ada konfliknya, but somehow kita bisa melewati cara pandang bahwa ini konflik, tapi so what gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang kita harus masuk ke dalam drama tersebut dan mengambil peran salah satu di situ, enggak, tapi kita hanya sebagai penonton. Dan karena kita hanya penonton, kita tahu itu hanya drama, makanya kita bisa dengan manis kita observasi aja. Kenapa? Karena memang kita sudah punya semuanya. Jadi kita nggak perlu mencari popularitas di situ, tidak perlu mencari peran khusus di situ untuk dilihat orang. Enggak, justru karena kita cool, kalau menurut saya justru semakin kita cool, tidak berusaha untuk carut marut di situ, malah somehow kita bisa happy. Oke. Jadi kalau kita lihat dari rangkuman bacaan hari ini, ya sebelum masuk ke yang terakhir, memang situasinya sangat worrying ya, sangat membuat kita cemas, mudah sekali memancing kita untuk cemas, dan kita kayak ingin segera untuk menghabiskan aset yang ada di kita. Aset itu termasuk emosi kita. Jadi kalau situasinya memancing marah, kita tuh ikut marah, memancing sedih, kita ikut sedih, kayak kita tuh larut ke semuanya, larut semua pada semua situasi yang dramatis itu, yang nggak perlu tapi sebenarnya. Nah, advice-nya adalah, iya, jadi kita lihat dengan mata skeptis.
in a positive way ya. Kita memberi jarak sehingga kita tidak ikut larut dalam drama tersebut, sehingga outcome-nya adalah kita praktikal sih, apa yang kita lakukan hanya yang perlu aja. Jadi kalau yang nggak perlu lewat aja gitu, kita nggak usah ikut nangis-nangis, kita nggak usah ikut marah-marah, kita nggak usah ikut cemas yang nggak perlu, kayaknya itu bagiannya yang lain aja ya, kayaknya sih begitu. Kalau kita nggak bisa tahan bahwa semua orang akan kesedot perhatiannya pada situasi tersebut. Your relationships are simply marvelous opportunities to remember the great being of light you are. Your relationships are simply marvelous opportunities. Jadi hubungan kita dengan semua titik yang ada di sekitar kita adalah kesempatan buat kita mengingat betapa kita adalah cahaya. Sih, jadi kita nggak harus ikut kalut dalam kemelut, kita justru cahaya. Kalau orang masih kalut, kita mau kasih nasihat, nanti kita malah ketarik di dalam komunikasi yang masih mumble jumble. Jadi sampai mereka mencari cara, cahaya, saran dari kita, biarkan mereka yang bertanya pada kita dan kita yang memberikan saran. Tapi saran kita, ingat saran kita, kalau kita mau duduk sebagai light ya, selalu memegang prinsip-prinsip keluhuran, keseimbangan, dan kebaik-hatian, compassion. Itu kuncinya, nggak bisa diapa-apain lagi. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.